Oke, untuk kas kecil berarti sudah selesai. Kita masuk di bawahnya lagi nih. Bukti kas masuk. Kas masuk untuk bagian piutang nih. Kalau bagian piutang berarti berhubungan dengan penjualan tuh. Kita masuk di bagian penjualan, kemudian masuk di bagian penerimaan penjualan. Penjualan. Oke, kita cari pelanggannya. Pelanggannya itu PT, ini PT Bunga Harum. Berarti masuk di akun bank BCA kita. Kemudian pelunasan utangnya kelihatan di sini. Pasti akan muncul tuh. Kalau misalnya kalian input dari data awal, data tadi nih. Saya keluar aja di sini. Karena saya sudah kerjakan di bagian sini nih. Pasti kedua. Kita masuk di penjualan, penerimaan penjualan. Kita masuk Bunga Harum, berarti BRI. Nilai pembayarannya kita ambil datanya dulu. Data faktur berapa nih? Misalnya 2 juta. Kita lanjutkan. 412 juta. Kemudian dia ada dari tanggal 30 November sampai dengan 4 Desember berarti. Berarti ada potongan. Potongan potongan sebesar diskon dulu. Oh, akun diskonnya dulu. Akun diskon apa tuh diskon? Nih, diskon penjualan berarti kita masukkan diskonnya berapa tuh dari 412 500 diskonnya sampai 404 juta pengurangannya berapa? 412 500 dikurang dengan 404 250. Berarti 8.250. Ini diskon penjualan 8.250. Oke, yang tambah kemudian lanjutkan. Ya, berarti untuk fakturnya sudah sesuai nih. Untuk yang dibayar 404.250. Nah, kalian isi nilai pembayarannya sesuai dengan nilai faktur yang dibayar 404.250.000. Oh ya, sudah sesuai. Kemudian kalian save. Kalian simpan. Berarti akan tersave tuh nilai pembayaran yang sudah dibayar untuk PT Bunga Harum. Nah, kita cek di bagian datanya dan akun perkiraan. Berarti akun perkiraan bagian piutang, nah pasti akan berkurang tuh untuk bagian piutangnya. Nah, piutang yang tadi ada berapa tuh? Nah, ini sisa 275. Berarti untuk Bunga Harum kan sudah lunas. Berarti untuk nilai piutang usaha dari CP Mawar yang tersisa di sini 275. Karena kita sudah bayar tuh. Bukan sudah bayar, sudah menerima pembayaran dari PT Bunga Harum. Oke, untuk faktur yang ketiga sudah kita isi.
KM, faktur penjualan. Kita masuk di pembelian berarti. Pembelian, faktur pembelian. Pembelian di sini. Ada faktur pembelian. Kemudian kita cari pemasok PT Pos Mechatika. Kemudian tanggal kita beli tanggal 6 Desember. 6 Desember di sini, kemudian nomor fakturnya harus kita sesuaikan. Sesuaikan, kemudian cari barangnya. Kita cek checklist satu persatu barangnya dulu. Berarti mulai dari CG Glow Whitening. Ini kemudian kuantitasnya 1000 di sini. 1000 berarti. Kemudian harganya 175.000. Ini akan otomatis untuk kelihatan. Kemudian keaman, ya tidak ada. Kita lanjutkan. Oke, white ini sudah. Jadi kita lanjut di bagian acne. Acne, acne 1.500 unit dengan harga 175.000. 3.000 kita lanjutkan juga. Kalau ini nggak usah diisi. Kita lanjut. Kemudian diskon nggak usah. Nomor fakturnya mesti kalian isi. Kemudian kalian mesti centang nih kena pajak di sini. Kena pajak. Kena pajak. Kemudian sesuaikan dengan tanggalnya. Tanggal berapa tuh? Tanggal 6 Desember. Oke. Eh, pajaknya, oke. Oke, kalian langsung save. Ini sudah masuk. Sudah di save. Oke, tinggal langsung di save. Aman. Oke, untuk faktur pembelian sudah selesai. Lanjut ke bagian faktur penjualan tuh. Faktur penjualannya. Faktur bagian faktur penjualan. Jalan-jalan kita masuk di bagian faktur penjualan. Kita menjual di PT Bunga Harum, cari pelanggannya. Bunga Harum, kemudian pilih tanggalnya, tanggal 7 Desember di sini. Kemudian cari barang biasanya, CSGO Awakening, 1.500. Kemudian boleh ini nggak usah. Berarti 125 sudah sesuai. Lanjut ke nih. Ini 500 unit juga. 100 unit. Kemudian harganya 250. Kemudian lanjut. Load 500. Berarti yang glow ini 500 juga.
Harganya 375. Oke, 187. Oke, kena pajak. Ini saya tidak input pajaknya nih, makanya tidak muncul tuh. Anggaplah kalian sudah input bagian di sininya pajaknya. Karena saya kembali di data awal, maka bagian pajak di sini tidak muncul tuh. Kapan saya sudah input pajaknya di sini, bagian pajak bagian di sini akan muncul untuk langsung terpotong otomatis di situ. Konfiguraan berarti tidak ada, oke, aman. Faktur penjualannya kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Oke, baru save. Oke, Maaf Pak, biaya pengiriman nggak diinput nggak Pak? pengiriman terus soalnya. Oh ya, pengiriman mesti diinput juga di situ. Berarti kalau pengiriman input manual saja di bagian eh, pembayaran di sini. Pembayaran, pembayaran. Buku besar berarti masuk bagian pembayaran. Nanti input input biasa saja. Masuk di beban eh, apalagi beban jasa kiriman lah di situ. Nanti kalian input lah di bagian sini nanti. Oke. Kemudian ini mesti saya pajaknya mesti saya input juga nih. 11 sudah. Hmm, bagian penjualan juga sudah. Kemudian masuk di bagian voucher kas kecil. Voucher kas kecil berarti kita masuk di bagian kas dan bank, kemudian pembayaran, kemudian sesuai dengan tanggalnya, 8 Desember. 8 Desember. Kemudian kalian input kas dan bank berarti kas kecil. Kemudian berarti beban iklan. Iklannya 1.250.000. Oke, kalian save dulu. Transaksinya hampir sama semua tuh, teman-teman. Tidak ada yang berbeda. Yang berbeda cukup satu di situ. Dulu, ini bagian error-error semua. Ini kalau misalnya bagian pembelian eh, masuk di dalam pembayaran pembelian, kalian bisa cek satu persatu datanya. Misalnya ini 220. Ini di tanggal 10 bulan 11 nih. 10 bulan tanggal 10. Oh ini data awal berarti. Stika ya, pembelian, faktur pembelian. Ini 486 di tanggal ini PPN-nya sudah langsung muncul nih. Kalau misalnya sudah diinput di awal. Ini kalian mesti input di awal. Kapan kalian tidak input di awal, nanti untuk bagian PPN-nya tidak akan muncul di sini. Nah, ini akan prosesnya akan salah di situ. Nah, ini total di tanggal 6 bulan 12 berarti. Yang bagian sini. 175 sama 626.500. PPN-nya 11%. Kalau bagian di sini kan PPN-nya 10%. Kemudian ada total biaya beban. Beban ini bisa kalian masukkan di bagian sini. Beban ekspedisi, pos atau materai. Input 1 juta di bagian sini. Nanti akan include situ. Nah, kalian masukkan di sini kalau misalnya ada beban angkut. Beban angkut berarti ekspedisi ya di sini. Ekspedisi. Ekspedisi.
Kalian klik bagian ekspedisinya, teks, ya, ekspedisi. Kemudian kalian alokasikan ke barang. Kemudian masukkan angka 1 jutanya di sini. Copy, kemudian paste. Kemudian lanjutkan. Nanti akan tertera di sini 1 juta. Untuk bagian penjualan, faktur pembelian yang dibeli di PT Pos Meka Cantika lah. Meka Cantika. Ini Meka Cantika kan merupakan pemasok di situ. Meka Cantika dia bagian pemasok, perusahaan persiapan pelanggan, bagian pemasok buat data, ya, masuk berarti. Oke, untuk penjualan bunga harum juga sudah, voucher kas kecil juga sudah. Yang bagian sini, ini berarti retur pembelian berarti. Retur pembelian, kita masuk di bagian retur pembelian. Kalau misalnya ada barang yang di retur, teman-teman masuk di retur. Kemudian cari pemasoknya, PT Pos Meka Cantika. Kemudian tanggal dari returnya itu 8 Desember 2025. 8 Desember 2025. Kita masuk di sini. Kemudian cari pembeliannya. Ini ada fakturnya. Kemudian kalian input nomor apa lagi? Fakturnya. Kemudian kalian ambil datanya semua yang ada di sini. Sesuaikan, berarti yang di retur cuma CG Glow Acne saja. Berarti kalian centang bagian CG Glow Acne saja di sini. Kemudian lanjutkan. Kemudian kalian ubah dari 1.300 ini menjadi 200 unit yang dikembalikan. 200 unit yang dikembalikan. Kemudian kalian ubah di sini. Kemudian kalian lanjut. Lanjut. Pajaknya kalian centang. Lanjut. Oke, langsung save. Ini kan PPN-nya 10%, PPN-nya 11%, jadi ada perbedaan. Kalau 10% berarti 38.500. Kalau 11% berarti 38.850 di situ. Oke, berarti sudah selesai. Tinggal kalian save. Kalau sudah kalian input. Begitupun kalau misalnya ada retur, mana lagi? Retur penjualan ya. Ini retur penjualan nih. Ini yang membedakan juga, kalian masuk di bagian penjualan. Nah, ini penjualan. Kemudian masuk di bagian retur penjualan. Kemudian cari pelanggannya yang di apalagi barangnya yang dikembalikan. Itu bunga harum. Sesuaikan dengan tanggalnya juga, berarti 11 Desember tahun 2025. 11 Desember 2025. 11 Desember, kemudian off-kan dulu nomor nomor fakturnya, kalian copy paste di sini, di paste, kemudian cari fakturnya, faktur yang dibeli, kemudian kita ambil datanya berarti yang dikembalikan itu CG Glow Renew. Berarti kalian mesti centang yang bagian CG Glow Renew, kemudian kalian lanjutkan. Kemudian ganti kuantitasnya, karena yang dikembalikan itu 25, berarti kuantitasnya ini mesti diubah nih. Dari 475 diubah menjadi 25. 25, harganya otomatis sesuai dengan apa yang sudah diinput, 375, jadi ini tidak perlu diubah. Kemudian kalian lanjutkan. Jadi barangnya sudah kita kembalikan tuh, kalian save. Ini sudah include dengan PPN-nya juga. Ini PPN-nya 10%. Di data yang saya input itu sudah 11%. Kalian save. Oke, itu saja yang berbeda untuk retur pembelian, retur penjualan, berarti faktur pembelian, faktur penjualan, kemudian beberapa voucher dan bukti kas keluar, kemudian bukti kas masuk juga sudah saya berikan penjelasan ke kalian. Ini bukti kas keluar berarti kalian mesti masuk di bagian kas dan bank, kemudian masuk di bagian pembayaran. Kemudian voucher kas kecil juga masuk di bagian bank dan kas dan bank. Kemudian ini juga sama.
Nota kontan kalau ada penjualan secara tunai di nota kontan, berarti kalian tetap masuk di bagian penjualan, kemudian pilih bagian faktur penjualan. Ini merupakan penjualan tunai ya, teman-teman, bukan penjualan secara kredit. Jadi kalian masuk di bagian faktur penjualan, kemudian pilih pelanggan, kemudian masukkan bagian penjualan tunai di sini. Penjualan tunai, kontan, kemudian pilih tanggalnya 20 Desember 2025. Kemudian sesuaikan dengan nomor fakturnya. Kemudian anggaplah 230. Pilih aja. Ini juga 350. Ya, karena ini merupakan penjualan secara tunai, kalian langsung proses pembayarannya. Ini kan pelanggannya penjualan tunai, kalian langsung proses pembayarannya. Terus, berarti 023 ya. Oke, kalian proses penjualannya. Oh, sorry. Kita kembali lagi. Kan penjualan tunai Desember berarti 29. Harga 175.000. Dan lanjut. Kemudian rekening. Ini anggaplah ya, teman-teman. 150 dengan harga 225. Kemudian kalian lanjutkan. Kemudian kalian proses pembayarannya karena yang merupakan penjualan tunai. Terus baru masuk di bagian pembayaran. Lagi pajak pertambahan nilai. Soal pembayaran berarti 210. Bagian datanya. Saya di sini. Ya. Tunai. Harganya 50. Sudah ada data lain dengan keterangan pajak pertambahan nilai di sini. Itu sudah masuk di bagian penjualan. Untuk penjualan. Ini. Oh, ini sudah ada nih. Pajak untuk data yang sudah diproses di situ. 97,25 juta. 25 juta, kemudian 25 juta juga, kemudian 37.500, kemudian di bagian pajaknya juga sudah ada, biaya kirimnya juga kalian mesti tambahkan di bagian sini, kirim, tinggal ekspedisi berarti, isi, tambahkan 500.000 di situ, dan lanjutkan. Nanti akan tambah tuh biaya
ekspedisinya. Kemudian nanti kalian proses di sini, proses untuk pembayarannya. Kemudian nanti kalian pilih untuk apalagi akun pada saat apalagi penerimaan penjualannya di situ. Namun di sini agak error bagian untuk pajaknya. Jadi tidak bisa diproses untuk kedua kalinya. Oke, itu saja yang berbeda. Kemudian bukti kas keluarnya juga kalian masuk di bagian bank dan kas. Bukti kas masuk berarti kalian juga masuk di bagian kas and bank, masuk di bagian penerimaan. Penerimaan. Kemudian kalian sesuaikan saja dengan tanggalnya 26 Desember. Berarti 26 Desember. Oh, ini penjualan Aktiva. Kalau Aktiva, kalian masuk di bagian aset tetap, kemudian disposisi aset tetap di sini, disposisi aset tetap. Kemudian kalian pilih aset tetap yang dijual tuh di situ. Berarti karena saya sudah input di bagian sedannya, karena umpamakanlah yang dijual itu Isuzu truk, Isuzu truk. Kemudian kalian sesuaikan dengan nomor fakturnya. Kalian copy saja di sini 3 BKM. Kemudian sesuaikan dengan tanggal eh, apalagi penjualannya 26 Desember, 26 Desember. Kemudian kuantitasnya, kemudian asetnya dijual. Harganya 190. 190. Ini akun penjualannya berarti eh, untuk penjualan aset kalian masuk di bagian di sini, laba rugi disposisi aset. Untuk penjualan bagian aset tuh. Laba rugi disposisi aset setelah kalian input jumlah aset yang dijual, itu kalian save, save dan selesai. Berarti untuk bagian kas masuk ini sudah masuk di dalam laporan keuangannya tuh. Baru kalian simpan di situ. Itu saja yang berbeda. Kemudian untuk bukti kas keluar berarti kalian masuk di dalam buku kas dan bank di sini. Kemudian ini juga bukti kas keluarnya masuk di dalam cash and bank untuk bagian pembayaran. Kemudian ini juga sama. Berarti kalau ini juga bagian piutang berarti kalian masuk di bagian penjualan. Penjualan, kemudian penerimaan penjualan, kemudian kalian cari bagian namanya CP Mawar di situ. Kemudian eh, sesuaikan dengan kas atau bank yang masuk. Kemudian cari cari nilai piutang dari transaksi Mawar. Ini bisa kalian cari di sini. Nanti akan ada fakturnya di sini, kemudian kalian klik, kemudian nanti sesuaikanlah. Kemudian kalian proses pembayaran. Mau sama saja dengan yang transaksi sebelumnya di situ. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan mengenai proses transaksi? Kalau misalnya sudah selesai dari transaksi yang kalian sudah kerjakan, ini kalian jangan lupa untuk apalagi tutup buku dalam proses akhir bulannya. Proses akhir bulannya, kemudian kalian pilih di bulan Desembernya karena transaksinya juga sudah selesai, kemudian kalian save dan sudah selesai. Untuk daftar laporannya berarti kalian bisa lihat tuh satu persatu daftar laporan keuangannya, laporannya, kemudian kalian bisa cek misalnya neracanya, neracanya berarti per 31 Desember 2025, kemudian kalian tampilkan. Akan muncul tuh untuk jumlah posisi apalagi keuangan yang ada di dalam neraca. Ini untuk buku besarnya kalian bisa cek berdasarkan angka-angka yang ada di sini nih. Angka-angkanya bisa kalian klik di situ. Misalnya perlengkapan toko, apa saja yang berhubungan dengan perlengkapan toko, transaksinya, kemudian pencatatannya, baik dari penerimaan maupun pengeluarannya. Ini kalian bisa klik dan bisa kalian lihat, cek satu persatu. Berarti untuk perlengkapan toko ini tidak ada penambahan nih di sini. Kalau yang bertambah itu kebanyakan Bank BCA lah. Ini bisa kalian cek satu persatu tuh.
untuk transaksi. Oke. Kemudian laba ruginya ini bisa kalian cek juga. Ya 1 per 31. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 31. Oh, 2025. Ini kalian tampilkan ya. Udah. Ini kalau misalnya kalian mau save, langsung save saja. Lanjutkan. Atau kalian mau print, kemudian save dalam bentuk PDF. Ini kalian bisa save. Save dalam bentuk PDF. Kemudian datanya akan muncul di bagian PT Mustika nih. Ya. Nah, oke. Oke, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya berikan tugas PTS kalian dari setiap transaksi yang ada? Pak, izin bertanya. Ya, boleh. Pak, kalau macam kita sudah akhir, tapi yang belum kita catat ulang, Kak. Tunggu dulu ya. Siapa nih yang bocor? Oh, enggak ada ya. Oke. Apa yang ditanyakan tadi? Saya tidak dengar karena ada yang bocor tadi suaranya. Jadi terpantul-pantul untuk pertanyaan. Apa yang ditanyakan tadi, Andi Aulia? Andi Aulia? Yang bertanya tadi Pak Herlina Pak. Oh, berarti yang mulia yang... Oh, yang ini. Tak kira Andi Aulia yang... Karena dia tidak mute anunya. Oke, siapa yang bertanya tadi? Herlina. Oke, silakan untuk buka mikrofonnya. Saya mau bertanya, Pak, kalau macam misalnya di akhir bulan Desember kita sudah tutup, Ya. tapi ternyata ada transaksi yang belum kita masukkan. Itu bisa nggak kita masukkan ulang lagi, Pak, meskipun Nah, sudah itu tidak ditutup? bisa dimasukkan kembali. Berarti prosesnya proses awal lagi. Jadi prosesnya kalau sudah ditutup, baru kalian mau input transaksi yang sekiranya ke skip, itu tidak bisa di-input kembali lagi. Jadi kalian mesti kerjakan awal, dari awal lagi di situ.